Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia kami, Ibu Ria Febrina SSM Hum, dan teman-teman kelas 20 Bahasa Indonesia yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kita. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Fatia Khaira Al-Amin sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kami. Topik yang akan kita bicarakan mengenai karya ilmiah. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama, Andini Indri Lovia dengan NIM 2010722005, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Yang kedua, Harisandi Iskandar dengan NIM 2010722043, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Dan yang terakhir saya sendiri, Fatia Khaira Al-Amin dengan BP 2011513013, jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Harisandi Iskandar. Baik, saya Harisandi Iskandar akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit, dan tentunya dengan ragam ilmiah sesuai dengan PUEBI. Yang kedua, karya tulis semi ilmiah. Penulisan karangan semi ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Definisi lain karangan semi ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Yang ketiga, karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan atau dapat disebut juga dengan tidak terlalu formal. Tapi terkadang juga ada karya non-ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis, tergantung dengan konsep penulisan yang ingin diterapkan penulis dengan karya ilmiah yang memang harus menerapkan bahasa yang formal. Yang keempat, contoh karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di depan umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Secara singkat, makalah dapat diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian yang dikemas secara ringan namun formal untuk ditampilkan kepada umum. Contoh di samping ini merupakan makalah yang berjudul Pengaruh Bahasa Indonesia terhadap Struktur Penulisan Bahasa Inggris pada Siswa SMA N99 Jakarta. Baiklah, saya Andini Indri Lovia akan membacakan contoh kedua dari karya tulis ilmiah, yaitu skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.
Skripsi di samping merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Nur Hasanah dengan judul Aplikasi Microsoft Visual Basic 0,6 untuk Sistem Pembuatan Database Siswa, Guru, dan Pegawai SMP Negeri 2 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Contoh karya tulis semi ilmiah. 1. Opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Gambar di samping merupakan opini pada salah satu bentuk surat kabar yang berjudul Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan oleh Aji Suraji. 2. Resensi. Resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Resensi di samping merupakan ringkasan dari novel yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Contoh karya tulis non-ilmiah. 1. Novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Di samping ini adalah salah satu contoh novel karya Andrea Hirata yang berjudul The Rainbow Troops. Yang kedua, dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Berikut ini salah satu dongeng karakter princess yang banyak digemari oleh anak-anak, terutama anak perempuan. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Yang pertama, dilihat dari segi ciri-ciri. Ciri-ciri karya ilmiah diantaranya objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta atau bukan emosi atau perasaan, tidak pleonastis, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Ciri-ciri karya semi ilmiah diantaranya ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, dan usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Ciri-ciri karya non-ilmiah diantaranya ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif, dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif, dan tanpa dukungan bukti. Kriteria selanjutnya yaitu diksi. Untuk karya ilmiah, diksi yang digunakan adalah formal. Untuk karya semi ilmiah, diksi yang digunakan formal. Untuk karya non-ilmiah, diksi yang digunakan adalah non-formal. Selanjutnya adalah sistematika. Untuk karya ilmiah, itu terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, abstrak, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknaan tulisan. Selanjutnya kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Untuk sistematika karya semi ilmiah, untuk bagian resensi diantaranya identitas buku, pendahuluan, latar belakang pengarang, sinopsis, kelebihan dan kekurangan buku, serta penutup. Sedangkan untuk karya semi ilmiah artikel, itu terdiri dari judul, teras berita, isi, informasi tambahan. Untuk sistematika karya non-ilmiah, yaitu cerpen, terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Sedangkan untuk karya non-ilmiah dongeng, itu terdiri dari pendahuluan, peristiwa atau isi, dan penutup. Kriteria selanjutnya, bahasa. Untuk karya ilmiah, bahasa menerapkan EYD, kesantunan diksi,
Memakai bahasa ilmiah, menggunakan makna denotasi, menggunakan konvensi penulisan ilmiah. Untuk karya semi ilmiah, menggunakan istilah umum yang populer, menggunakan kalimat kurang efektif, dan menggunakan kalimat bermakna konotasi dan figuratif. Untuk karya non-ilmiah, bahasanya bisa konkret atau abstrak, gaya bahasa populer. Untuk ejaan, karya ilmiah menggunakan ejaan yang baku. Untuk karya semi ilmiah juga menggunakan ejaan yang baku. Untuk karya non-ilmiah menggunakan ejaan yang tidak baku. Baiklah Ibu dan teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 8 yang sangat luar biasa. Demikian tadi hasil presentasi kelompok 8. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.